Kisah monarki Jepang dimulai dengan mitos dan legenda. Dipercaya dimulai pada 6660 SM dengan naiknya Kaisar Jimmu. Jimmu, keturunan Dewi Matahari Amaterasu, menyatukan klan-klan yang bertikai di bawah kekuasaannya. Ini menandai berdirinya monarki turun-temurun tertua di dunia. Meskipun masa pemerintahan awal sulit difis secara sejarah, mereka memiliki makna budaya yang sangat besar. Mereka menetapkan kaisar sebagai sosok ilahi, simbol persatuan dan kelangsungan bagi rakyat Jepang. Abad-abad awal menyaksikan konsolidasi kekuasaan kekaisaran secara bertahap. Agama Buddha tiba pada abad ke-6 Masehi, sangat memengaruhi budaya dan pemerintahan Jepang. Periode Nara berikutnya, dari tahun 710 hingga 794, adalah masa sentralisasi yang signifikan. Istana Kekaisaran mengadopsi model administrasi Tiongkok, menerapkan reformasi tanah, dan mengodifikasi hukum. Era ini menyaksikan perkembangan seni dan arsitektur Buddha dengan kuil-kuil megah menghiasi lanskap. Ibu kota, Nara, menjadi pusat pembelajaran dan praktik keagamaan. Periode Heian yang berlangsung dari 794 hingga 1145 menyaksikan penyempurnaan budaya dan estetika Jepang. Ibu kota berpindah ke Heian Kyo, sekarang dikenal sebagai Kyoto, mengantarkan zaman keemasan sastra, puisi, dan seni istana. Kisah Genji, yang ditulis oleh Lady Murasaki Shikibu, berdiri sebagai mahakarya sastra dunia dari masa ini. Namun, di balik permukaan keanggunan istana, benih-benih perubahan sedang ditaburkan. Keluarga bangsawan yang kuat, terutama klan Fujiwara, mulai memberikan pengaruh yang semakin besar atas istana kekaisaran. Seiring berjalannya periode Heian, kekuasaan kaisar memudar. Klan Fujiwara melalui pernikahan strategis dan manuver politik mendapatkan kendali atas takhta. Kaisar menjadi boneka, memerintah hanya dalam nama, sementara Fujiwara menjalankan kekuasaan nyata di balik layar. Ini menandai titik balik dalam sejarah Jepang karena otoritas terpusat kaisar mulai memberi jalan kepada sistem feodal yang lebih terdesentralisasi. Munculnya kelas samurai semakin mengikis otoritas kaisar. Para prajurit terampil ini yang terikat oleh kode kehormatan dan kesetiaan menjadi semakin penting di masa ketidakstabilan yang semakin meningkat. Penguasa lokal atau daimyo mengumpulkan pasukan samurai pribadi untuk melindungi tanah dan kepentingan mereka. Pada akhir abad ke-12, Jepang dilanda Perang Saudara. Perang Genpei dari tahun 1140 hingga 1145 menyaksikan dua klan samurai yang kuat, Minamoto dan Taira, berbenturan untuk supremasi. Klan Minamoto muncul sebagai pemenang, mendirikan Keshogunan Kamakura pada tahun 1152. Ini menandai awal era feodal Jepang. Kaisar tetap sebagai boneka simbolis, tetapi kekuasaan nyata sekarang berada di tangan shogun, seorang diktator militer yang memerintah atas nama kaisar. Sistem keshogunan akan mendominasi politik Jepang selama 7 abad berikutnya. Keshogunan Kamakura membawa periode stabilitas relatif ke Jepang, tetapi itu berumur pendek. Konflik internal dan ancaman eksternal, seperti invasi Mongol pada abad ke-13, melemahkan cengkraman keshogunan atas kekuasaan. Selama berabad-abad berikutnya, berbagai klan samurai berlomba-lomba untuk menguasai, yang menyebabkan periode peperangan dan pergolakan yang intens. Keshogunan Ashikaga dari tahun 1106 hingga 1103 berusaha memulihkan ketertiban tetapi akhirnya menyerah pada perselisihan internal. Pada akhir abad ke-16, Oda Nobunaga, seorang daimyo yang kuat, menjadi terkenal. Melalui kampanye militer yang kejam dan aliansi yang cerdik, ia menyatukan sebagian besar Jepang Tengah. Penggantinya, Toyotomi Hideyoshi, melanjutkan pekerjaannya, membawa hampir seluruh Jepang di bawah kendalinya. Namun, Tokugawa Ieyasulah yang akhirnya berhasil menyatukan negara dan membangun perdamaian abadi. Pada tahun 1903, ia mendirikan Keshogunan Tokugawa, yang akan memerintah Jepang selama 265 tahun berikutnya. Keshogunan Tokugawa mengakhiri perang selama berabad-abad dan mengantarkan era perdamaian dan stabilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka dan mencegah pemberontakan di masa depan, Tokugawa menerapkan hierarki sosial yang ketat dan kebijakan isolasi nasional. Kontak luar negeri sangat dibatasi, dengan hanya perdagangan terbatas yang diizinkan melalui pelabuhan Nagasaki. Periode isolasi ini, meskipun mengisolasi Jepang dari seluruh dunia, memungkinkan budaya Jepang berkembang dengan cara yang unik dan khas. Kebijakan isolasi Keshogunan Tokugawa tidak dapat bertahan selamanya.
Pada tahun 1153, Commodore Matthew Perry dari Angkatan Laut Amerika Serikat berlayar ke Teluk Edo, sekarang Teluk Tokyo, dengan armada kapal perang bersenjata lengkap. Kedatangan Perry, momen penting dalam sejarah Jepang, memaksa Jepang untuk membuka pintunya ke dunia luar. Keshogunan, yang dilemahkan oleh perbedaan pendapat internal dan tidak mampu melawan kekuatan militer Barat, terpaksa menandatangani perjanjian yang tidak setara yang memberikan konsesi signifikan kepada kekuatan asing. Kedatangan kapal hitam dan penghinaan berikutnya terhadap keshogunan memicu gelombang sentimen nasionalis di seluruh Jepang. Banyak yang percaya bahwa negara perlu memodernisasi dan memperkuat militernya untuk menghindari dijajah oleh kekuatan Barat. Hal ini menyebabkan restorasi Meiji tahun 1968, sebuah revolusi tanpa darah yang mengembalikan kekuasaan kepada kaisar dan menandai berakhirnya keshogunan. Di bawah pemerintahan Kaisar Meiji, dari tahun 1967 hingga 1912, Jepang mengalami periode modernisasi dan westernisasi yang cepat. Pemerintah Meiji menerapkan reformasi besar-besaran, menghapuskan sistem feodal, membentuk tentara wajib militer modern, dan mempromosikan industrialisasi. Jepang dengan cepat mengubah dirinya menjadi kekuatan industri dan militer utama, mengalahkan Cina dan Rusia dalam perang terpisah pada pergantian abad ke-20. Restorasi Meiji memiliki dampak yang mendalam pada monarki Jepang. Kaisar, yang dulunya adalah boneka yang jauh, sekarang berada di pusat negara bangsa modern. Konstitusi baru yang diundangkan pada tahun 1989 menetapkan Jepang sebagai monarki konstitusional